dan abdu wa rasuluh. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun iman yang wajib kita imani dan wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah iman kepada kitab Allah. Mengimani kepada Al-Quran, adanya Al-Quran, dan bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Al-Quran. Beberapa salafus soleh, para alim ulama memberikan petunjuk yang namanya adab memuliakan Al-Quran, karena kewajiban seorang muslim untuk memuliakan, mengagungkan Al-Quran adalah sebuah kewajiban, karena salah satu rukun di dalam iman. Untuk itu dalam kultum subuh ini mengangkat sebuah judul, boleh dikatakan, ataupun tema, supaya kita lebih dimuliakan oleh Allah, lebih ditingkatkan kepada bagaimana kita memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Tahap awal yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Al-Quran, yang harus pertama kali difahamkan, ditanamkan dalam diri kita, yaitu sikap tasdik. Apa itu tasdik? Meyakini, membenarkan, tidak ada keraguan dalam diri kita bahwa Al-Quran adalah ayat per ayat, surat per surat adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, Al-Quran adalah kitab, jangan ada keraguan, tidak ada keraguan bahwa setiap ayat per ayat, surat per surat adalah wahyu dari Allah, dan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Harus kita tanamkan bahwa tidak ada satu surat, tidak ada satu ayat pun yang bukan, tidak cocok, ataupun yang bukan turunnya dari Allah, karena ini wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan kita sebagai hambanya, sebagai umatnya Rasulullah, wajib untuk meyakini tidak ada keraguan setiap surat yang ada di dalam Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Setelah diyakini, tanamkan dalam hati kita, dan tahap yang kedua adalah tilawah, mentilawahi, membacanya. Bagaimana membacanya? Auzid warotilil Qur'ana tartila, membaca dengan tartil, membaca dengan kaidah huruf sesuai dengan ilmu tajwidnya. Kalaulah kita mungkin masa kecil kita ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh sering mendengarkan lantunan Al-Quran di setiap rumah, walaupun dengan cahaya apa adanya, dengan cahaya lampu apa Ustaz Bang, teplok, lampu petromak ataupun lampu sentir ataupun lampu apa, walaupun dengan hidung hitam setelah bacanya, tapi semangat bacaan Quran, setiap rumah kita dengarkan lantunan ayat Quran. Tetapi dengan fasilitas yang serba ada, kita kadang terlenakan dengan handphone, sehingga bacaan Quran sudah jarang kita dengar setiap rumah ke rumah. Nah, untuk itu adab memuliakan Al-Quran yang kedua adalah mentilawahi. Kita berupaya, berazam bagaimana tilawah Al-Quran ini kita istiqomah dalam diri kita setiap hari. Bagaimana caranya kita? Yang mampu 1 lembar silahkan, yang mampu 2 halaman silahkan, yang mampu setengah juz silahkan, tapi istiqomah, continue. Jadi memuliakan Al-Quran bukannya Al-Quran disimpan di dalam bufet, Al-Quran yang bagus disimpan dan bacanya mungkin sepekan sekali waktu malam Jumat, atau mungkin ketika ada saudara kita yang meninggal. Jadi mentilawahi Al-Quran rutin, continue, kita azamkan dalam hati. Adabnya memuliakan Al-Quran, mentilawahi dengan benar dan istiqomah, continue. Dan tahap selanjutnya setelah mentilawahi apa? Mentadzaburinya. Bermakna bagaimana kita mengkaji, mempelajari apa isi di dalam Al-Quran itu. Kita faham, kita tidak semuanya faham bahasa Arab, paling tidak sudah ada Quran terjemah, sudah ada tafsir, kita baca setiap membaca. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Sebelahnya ada, maksudnya apa? Insya Allah ayat per ayat setiap kita baca adalah petunjuk. Di dalam Al-Quran ada petunjuk, ada nasihat, ada larangan, ada kisah, semuanya ada, karena petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Dibaca enak dalam kondisi apapun.
Dalam kondisi keluarga kita meninggal dibaca Al-Quran sangat enak. Dalam kondisi senang dibaca sangat enak. Dibaca dalam kondisi sedih, dalam kondisi susah sangat enak. Tidak ada tandingannya bacaan Al-Quran ini. Dibanding lagu yang terbaik apapun. Apa lagu terbaik yang terindah sekarang Ustaz? Coba lagu yang terindah dibaca ketika enak, ketika kita lagi dapat rezeki, dapat berkah, enak. Coba saudara kita lagi meninggal dibacaan lagu itu. Bisa digorok sama keluarganya gitu tadi. Nah, untuk itu muliakan Al-Quran, adabnya dengan biasakan dengan mentilawahinya. Jadi tahap pertama tasdik, membenarkan, meyakini bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Yang kedua mentilawahinya, dan tahap yang ketiga mentadzaburinya. Dan tahap selanjutnya setelah mentadzaburinya adalah takdik, memahami, meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran adalah sebuah petunjuk dan bagaimana menjadi way of life, menjadi petunjuk hidup kita. Apakah kita sudah merasakan dengan Al-Quran ini sebagai petunjuk? Apakah sudah ketika kita susah, ketika kita sedih, ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan ujian, sudahkah kita mengambilkan petunjuk dari Al-Quran? Nah, kalau belum, mari kita kembali kepada petunjuk Allah sebagai kitab. Di situ ada petunjuk sebagai ketika kondisi apapun ada di dalamnya. Halnya saja karena kita belum memahami, belum tahu apa yang ada di dalam Al-Quran kesemuanya dengan bahasanya, maka kita berupaya bagaimana kita tasdik, mempelajarinya, meyakini, kemudian mengamalkan supaya yang ada di dalam Al-Quran menjadi petunjuk dan pedoman bagi hidup kita. Dan tahap selanjutnya setelah takdik adalah yang lebih tinggi lagi adalah dengan tahfiz, menghafalnya sekuat apapun semampunya, 1 ayat 2 ayat, kemudian 1 surat 2 surat. Insya Allah ketika ada di dalam diri kita ini hafalan-hafalan, maka salah satu nasihat seorang ulama, jika dalam diri seseorang muslim tidak ada satu hafalan Al-Quran atau bacaan Al-Quran, diibaratkan sebuah rumah yang rusak, rumah yang tidak berpenghuni. Jadi tidak ada cahaya dalam diri kita ketika tidak ada hafalan Al-Quran. Ada yang menerjemahkan ini adalah tidak ada bacaan Quran di dalam diri seorang muslim, ibaratkan rumah yang rusak, ibaratkan rumah yang tidak berpenghuni, tidak ada cahaya, mengerikan kalau dilihat, seperti rumah sebelah yang dari Puri, ngelihat rumah sebelah nggak enak, rumah kosong, tidak ada cahaya, hawanya nggak enak. Itu seorang muslim yang tidak ada bacaan Quran, tidak ada hafalan Quran, seperti rumah yang rusak, rumah yang kosong. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Kemudian adab yang terakhir seorang muslim terhadap Al-Quran adalah untuk mendakwahkannya dan tablik, mengajarkannya. Paling tidak bagaimana kita mengajarkan Al-Quran terhadap anak-anak kita, terhadap istri kita, keluarga kita, supaya bacaan-bacaan Quran ini selalu didengarkan, dibaca setiap hari, diazamkan bagaimana kita membaca Al-Quran. Jangan yang ke surga kita aja baca Al-Quran, istri kita diajak, anak kita diajak. Nikmatnya luar biasa ketika kita membaca bareng-bareng. Jangan percaya apa yang diajarkan Pak Agus, praktekkan. Habis subuh ataupun habis sisa bangun, baca Quran, suami baca Al-Quran, memanggil istri, simak mi, simak bu, baca 1 lembar, istri nyimak, dan sebaliknya istri baca 1 lembar, suami menyimak, anak baca kita nyimak, rasanya luar biasa itu. Ketenangan, kemudian keakraban dalam sebuah keluarga dengan membaca Al-Quran sebuah kita akan dapatkan. Untuk itu mari dalam output daripada kultum ini pada pribadi Pak Agus dan jemaah sekalian, kita muliakan Al-Quran, kita agungkan Al-Quran dengan adab paling tidak pertama, kita tingkatkan tilawah kita setiap hari. Yang mampu 1 lembar, 1 lembar, 1 halaman, 1 halaman, setengah juz ataupun 1 juz diharapkan, sehingga bacaan ini menjadi penenang hati, menjadi obat dalam hati kita. Karena barang siapa yang baca Al-Quran menjadi tenang hatinya. Kalau selama ini kita belum tenang, berarti bacaan kita ataupun diri kita yang belum benar, bukan Al-Qurannya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita di 2023. Yuk lebih baik memuliakan Al-Quran. Yuk kita lebih baik lagi untuk lebih memuliakan Al-Quran dengan meningkatkan bacaan kita. Yang tadinya sepekan sekali kita berkat 1 hari sekali kita baca Al-Quran, walaupun hanya 1 lembar, jangan sampai terlewatkan. Mudah-mudahan ini membawa manfaat pada pribadi dan jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kultum subuh yang sudah disampaikan oleh
Bapak Haji Agus Wasudiono. Selanjutnya kami persilahkan para jamaah untuk menikmati sarapan subuh bersama di majelis taklim.